kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik, siapa yang bersemangat memuji Tuhan hari ini? Saya Miss. Iya, Miss-Missnya juga di sini pasti bersemangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita berdoa. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sangat luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan yang dipermuliakan atas pujian dan penyembahan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan dan kami akan siap memuji-Mu. Mari adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik, siapa yang mau memuji Tuhan angkat tangannya. Haleluya, semuanya mau memuji Tuhan, amin. Amin. Semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya adik-adik yang di rumah, ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini ya. Ayo semuanya bertepuk tangan. Semuanya bangkit berdiri yuk, jangan ada yang duduk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Semuanya lompat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya, dengan lebih bersemangat. Semuanya ikuti gerakan kakak-kakak. Dengar dia panggil namamu, Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil nama saya, Tunjuk kanan kirinya. juga dia panggil namamu. Sekali lagi dengar, Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil. dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. semuanya lompat. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya. ku jawab ya, 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 Sekali lagi. ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya adik-adik semuanya masih bersukacita, amin. 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 Ayo kita bilang dulu haleluya, haleluya dengan 3 kali. Yang ketiga kali kita melompat, amin. Amin. Miss hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan pada Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan lebih sukacita lagi. Kita bernyanyi KASIH. Semuanya ikuti gerakannya ya adik-adik. Oke Kak. Oke. Haleluya. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Kasih, kasih, kasih.
seperti kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Seperti kasih siapa adik-adik? Kasih Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semuanya bersukacita adik-adik. Bersukacita. Amin, haleluya adik-adik. Oh, kita persiapkan hati kita sebelumnya. Kita duduk dengan rapi adik-adik. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang hebat. Yuk adik-adik, kita siapkan pikiran kita, duduk yang rapi. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik angkat tangan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang dari awal, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu adik-adik, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan lembut katakan adik-adik, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Mari sembah Tuhan adik-adik. Tuhan sangat baik bagi kehidupan adik-adik. Sampai hari ini adik-adik bisa hidup, itu karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang kami layak sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak Tuhan untuk diagungkan tinggi, Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kehidupan adik-adikmu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan sampai sekarang Tuhan, mereka bisa sehat. Itu karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai memuji Tuhan, bahkan menyembah Engkau. Biarlah Bapa setiap pujian dan penyembahan kami untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa yang baik. Bahkan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat-Mu turun atas hidupnya. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Bapa setiap hati dan pikiran mereka fokus kepada Tuhan saja. Dan Bapa, kami tidak lupa untuk memberikan persembahan kami Bapa. Biarlah Bapa setiap persembahan yang kami tabur, biar untuk kemuliaan hormat kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang siap mendengarkan sharing firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Oke adik-adik, sama dengan kakak juga merasa luar biasa. Karena walaupun saat ini pandemi, tapi kakak tetap merasa kasih Tuhan itu selalu ada menyertai kakak. Bagaimana dengan adik-adik semua? Pastinya dong, kita hari ini sehat, kita hari ini tetap ceria, semangat. Itu semua hanya karena kasih Tuhan. Nah adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan sebuah cerita dari firman Tuhan Alkitab ya. Nah, sudah siap untuk mendengarkannya adik-adik? Oke, kalau begitu mari kita undang Tuhan agar Tuhan Yesus Roh Kudus memberkati kita, agar kita bisa mengerti dengan cerita kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kita bisa melakukan yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oke adik-adik, ayo kita siapkan hati, kita berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini yang Tuhan berikan, yang Tuhan masih sediakan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami sudah bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan kami yang begitu besar, dan kami hari ini siap untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberkati setiap kami masing-masing untuk dapat mendengar dengan baik dan melakukan firman Tuhan yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kami. Berkati kakak sekolah minggu yang hari ini bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah ia dapat menceritakannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Kami yang siap, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, nah, cerita Alkitab kita hari ini kakak mau bacakan, kakak mau ceritakan mengenai seorang tokoh yang menjadi pahlawan di bangsanya. Oke, adik-adik, ini kan lagi masa kemerdekaan tuh ya. Dan pastinya kita sudah tahu kemerdekaan ini diberikan Tuhan melalui perjuangan-perjuangan
oleh para pahlawan negara kita, ya kan? Nah, begitu juga di dalam cerita Alkitab terdapat seorang tokoh yang menjadi pahlawan pada bangsanya. Ya, nah bagaimana kisahnya ya? Apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menyelamatkan bangsanya? Yang pastinya itu semua karena Tuhan memberikan atau Tuhan menuntun tokoh tersebut sehingga dia bisa melakukan, dia mampu untuk menjadi seorang pahlawan. Oke, adik-adik sudah siap dan bisa tebak nggak siapakah dia? Oke, kakak kasih clue deh. Dia itu adalah seorang yang cantik. Kalau dibilang cantik, perempuan atau laki-laki ya? Benar, dia adalah seorang perempuan dan dia adalah istri dari seorang raja. Nah, kalau istri dari seorang raja berarti disebut ratu ya, ratu yang cantik dan bukan hanya cantik, tapi dia baik, pintar juga. Sudah bisa ditebak siapa dia? Benar sekali. Hari ini kita mau bercerita tentang Ratu Ester. Ratu yang baik, yang cantik, yang menyelamatkan bangsanya. Apa sih yang dia lakukan? Apakah dia berperang? Apakah dia melakukan perlawanan? Seperti pahlawan yang lainnya yang menggunakan pedang, yang menggunakan busur. Adik-adik pasti tahu dong. Atau belum tahu? Nah, biar sama-sama tahu, mari kita baca firman Tuhan dibuka dari kitab Ester. Benar adik-adik, kitab Ester itu di perjanjian lama atau baru ya? Benar, di kitab perjanjian lama, Ester 4 ayat 1 sampai 10. Nah, sebenarnya cerita Ester ini kita baca dari pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-9, tapi kita akan kakak hanya berikan bacaannya dari Ester 4 sampai 1 sampai 10 dengan judulnya Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Nah, adik-adik, mari kita baca bersama-sama Ester 4 ayat 1 sampai 10. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan meratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat risaulah hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaiannya supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatas, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga peminasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Nah, itu ayat
ayat 1 sampai 10 dari Ester 4. Adik-adik, jadi ini ceritanya bagaimana ya, Kak? Nah, ceritanya seperti ini. Jadi pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Persia. Nah, kerajaan Persia ini dipimpin adalah seorang raja yang bernama, tadi sudah disebutkan ya, Ahasiweros. Oke, Ahasiweros. Nah, raja ini memiliki ratu yang bernama Ratu Ester. Sebelumnya ada ratu, tetapi ratunya itu tidak taat kepada Raja Ahasiweros, jadi digantikan oleh Ratu Ester. Dan Ratu Ester ini berasal dari Yahudi, bangsa Yahudi. Tapi saat itu raja belum mengetahuinya. Nah, Ratu Ester ini memiliki paman yang bernama Mordekai. Nah, Mordekai ini ternyata mengetahui bahwa bangsa Yahudi akan dihabiskan, ya, dimunahkan, itu dihabiskan oleh Haman. Nah, Haman ini posisinya adalah orang kepercayaan raja pada saat itu. Jadi, apa yang dinasihatkan si Haman pasti akan dilaksanakan oleh raja. Jadi, si Haman tidak menyukai Mordekai dan bangsa Yahudi. Widih. Jadi, dia karena benci terhadap Mordekai dan juga bangsa Yahudi, akhirnya dia mau memikirkan cara agar Mordekai dan juga bangsa Yahudi semuanya habis. Nah, jadi dia buat cerita kepada raja, dia bohong, dia buat cerita yang tidak benar. Akhirnya raja pun setuju untuk seluruh bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Nah, jadi Mordekai merasa sedih. Itu makanya dikatakan Mordekai berasa berkabung. Kabung itu berarti merasakan kesedihan karena ada suatu peristiwa yang menyedihkan ya adik-adik. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian Mordekai pun akhirnya memberitahukannya kepada Ester. Nah, setelah Ester diberitahu bahwa seluruh bangsa Yahudi akan dimusnahkan oleh si Haman. Dan Esther harus melakukan sesuatu agar itu tidak terjadi. Nah, itulah yang diusahakan oleh Esther. Nah, Esther menjadi ratu, pasti Tuhan mau memiliki tujuan dalam hidup Esther. Ternyata inilah waktunya. Saat Esther menjadi ratu, pasti Esther bisa lebih dekat lagi kepada raja agar melindungi bangsa Yahudi yang ada di negara Persia itu tadi ya, di kerajaan Persia tadi itu. Nah, apa yang akan dilakukan Esther? Esther sebenarnya merasa takut adik-adik karena ada peraturan kalau menghadap raja itu harus saat diundang raja. Jadi tidak boleh menjumpai raja kalau tidak raja yang undang. Nah, tapi kalau kalau menunggu raja mengundang, pasti sudah semua bangsa Yahudi akan dibinasakan, benar ya? Nah, menunggu waktu itu pastinya akan lama. Jadi, ratu harus berinisiatif yang mendatangi raja. Tapi itu beresiko adik-adik. Resikonya apa? Kalau raja tidak suka, siapa saja yang datang tanpa undangan dari raja, dia akan dihukum mati. Siapapun itu, meskipun ratu. Nah, jadi Ratu Esther pun merasa bimbang. Tapi dia harus melakukan sesuatu, dia harus berbicara kepada raja. Karena kalau dia tidak berbicara, pastinya bangsa Yahudi bisa kan dibunuh semuanya. Akhirnya dia memberanikan diri. Tapi sebelum itu, dia mempersiapkan hatinya adik-adik. Dikatakan di ayat-ayat berikutnya bahwa Ratu Esther memberikan pesan kepada Mordekai pamannya agar bangsa Yahudi, warga-warganya itu berpuasa 3 hari. Begitu juga dengan ratu dan semua para dayang-dayangnya. Kenapa dia harus berpuasa? Karena dia mau menyiapkan hatinya, dia mau undang Tuhan, dia mau biar Tuhan mampukan dia
agar semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan pastinya kan, Dik? Oke, nah setelah 3 hari berpuasa, Esther pun menyiapkan dirinya. Dia memakai pakaian yang paling bagus, pakaian ratu paling baik, paling bagus yang pastinya yang akan disukai oleh raja. Dia persiapkan karena dia tahu dia akan datang kepada raja. Nah, dia siapkan hatinya juga dengan tenang. Dia berdiri di depan pintu kediaman raja. Dan saat itu raja sedang melakukan rapat di sebuah ruangan yang besar sekali. Dia begitu masuk, takut tuh ya. Apalagi karena tadi kan ada peraturan, kalau tidak ada undangan tidak boleh masuk. Tapi Ratu Esther, dia harus, karena dia sangat peduli, dia sangat begitu mengasihi keluarga-keluarganya, bangsa-bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Persia itu. Akhirnya dia pun masuk, adik-adik, dan tahukah apa yang terjadi? Apakah dia akan dihukum? Ternyata tidak, adik-adik. Tuhan menyertai Esther sehingga Raja Ahasuerus tadi melihat Ratu Esther, dia bukannya marah tetapi merasa begitu terpesona. Dia begitu melihat Ratu Esther langsung hatinya tenang, tidak merasa marah karena ada yang datang tanpa undangan, tetapi dia merasa senang dengan Ratu Esther. Kenapa? Karena Ratu Esther datang dengan begitu baik, dia datang dengan begitu rapi, cantik sekali untuk menghadap raja. Dan raja pun mengulurkan tongkatnya, dan saat diulurkan tongkatnya, itu ada lambang penerimaan raja. Ratu pun memegang tongkat tersebut. Nah, saat itu raja akhirnya menanyakan apa maksud si Esther untuk datang. Esther datang dengan bermaksud untuk berbicara kepada raja, tapi dia tidak langsung berkata, "Raja, si Haman itu mau membunuh bangsa-bangsaku." Tidak langsung seperti itu. Ternyata Ratu Esther memiliki rencana, dia memiliki cara yang baik, dia tidak mau terburu-buru. Dia hanya mau mengundang raja untuk datang ke tempat kediaman ratu, ya, dan akan dijamu oleh ratu tersebut. Dijamu artinya akan dilayani dengan makanan yang enak, dia akan disambut dengan baik, dengan meriah. Pastinya raja senang dong. Wah, ratu datang hanya untuk mengundang agar datang ke tempatnya dan dilayani lagi dengan baik. Berarti Ratu Esther ini memang benar-benar ratu yang baik. Nah, dan saat itu ratu juga mengajak raja agar datang dengan si Haman. Haman yang tadi yang berencana untuk memusnahkan bangsa Israel. Dan akhirnya raja pun menyetujuinya. Keesokan harinya datanglah raja dan Haman ke kediaman ratu. Dan ratu pun tetap memakai pakaian yang indah dan menjamu raja dengan baik. Jadi raja pun merasa senang, hatinya sangat nyaman. Dia sangat menyukai, mencintai ratunya itu karena ratunya sangat baik, adik-adik. Dan saat itulah ratu menceritakan kegelisahan hatinya. Kenapa ratu? Apakah yang kau inginkan dariku? Begitulah pertanyaan raja. Dan Ratu Esther pun menceritakan bahwa dia merasa sedih karena bangsanya dan dia pun akan dimusnahkan oleh penasehat raja tadi. Itu benar, Haman. Nah, raja pun merasa marah. Siapa yang mau memusnahkan ratu kesayanganku ini? Siapa yang berani-beraninya mau mencelakai ratuku ini? Akhirnya pun ratu mengatakan bahwa Hamanlah yang berencana untuk membinasakan bangsanya dan juga ratu itu sendiri. Akhirnya adik-adik, Haman terkejut. Dan dia pun langsung ditangkap oleh para ajudannya raja dan dia dihukum, adik-adik. Wah, terselamatkanlah semua bangsa Yahudi dan seluruhnya, bahkan ratu juga Mordekai. Iya, oleh karena perbuatan baik
ratu, dia datang, bagaimana cara dia menyelamatkannya tadi sudah kita lihat ya adik-adik. Dia pertama datang kepada Tuhan dulu, berdoa, berpuasa agar dia dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan misi penyelamatan ini. Nah, kedua, dia datang dengan baik, dengan cantik, dia tahu dia akan menghadap raja. Ya kan? Dia datang dengan baik, dengan baju kesayangan raja, baju kebangsaan seorang ratu. Dan dia tidak mau terburu-buru. Walaupun saat itu raja katakan, akan kuberikan semuanya, harta milikku. Tapi ternyata ratu tidak tergoda dengan itu. Dia lebih mementingkan keselamatan bangsanya. Dia berkata bahwa bangsanya akan dimusnahkan. Tolong raja agar raja menyelamatkannya. Dan lihat, karena perbuatan baiknya, seluruh bangsa yang besar diselamatkan. Nah, adik-adik, itulah sikap kepahlawanan yang kita pelajari hari ini dari seorang ratu, Ratu Ester. Jadi adik-adik, kalau kita mau jadi seorang pahlawan, ya kita memang mungkin kita lihat kalau seorang pahlawan itu pastinya berperang melawan para penjajah, para pemberontak. Tapi saat ini kita belajar bahwa seorang pahlawan pun bisa hadir dari seorang yang baik, yang dia menyiapkan dirinya terlebih dahulu datang kepada Tuhan agar Tuhan memampukan dia. Dari seorang yang memang peduli terhadap keluarganya, ya, dia menganggap seluruh bangsa Yahudi adalah keluarganya. Bukan hanya Mordekai, tapi seluruh bangsa Yahudi. Seorang pahlawan itu juga dia peduli terhadap ketidakadilan. Nah, situ kita lihat sifat kepahlawanan dari Ratu Ester. Nah, dari sini juga kita melihat bahwa sifat Allah yang luar biasa terhadap permasalahan di bangsa Yahudi ini. Pertama, kita lihat bahwa Tuhan Allah menyertai. Bagaimana Tuhan menyertai Ester sehingga saat Ester mau memulai misinya yang seharusnya ada hukumannya dalam peraturan kerajaan itu, tapi tidak terjadi karena Tuhan menyertai. Di sini Tuhan juga mendengarkan doa-doa orang-orang Yahudi pada saat itu, begitu juga doa Ester. Ya, Tuhan begitu sayang kepada anak-anaknya. Dia mau mendengarkan setiap doa-doa kita. Siapa yang datang kepadanya, Tuhan akan sambut. Kemudian Tuhan pasti akan beri kemampuan, keberanian. Seperti Tuhan memberikan keberanian kepada Ester, sehingga Ester berani dan mampu untuk melakukan misinya ini. Dan satu lagi, Tuhan ini Maha Kasih, mengasihi umatnya. Dia mau menyelamatkan umat-umatnya. Wah, cerita hari ini begitu luar biasa ya adik-adik. Pastinya kita mau dong jadi pahlawan-pahlawan dalam kehidupan kita. Bukan pahlawan yang harus berperang, tapi pahlawan misalnya di setiap keluarga kita. Kita mau menyelamatkan, mengasihi keluarga kita. Kita yang mau menjadi garam dan terang di sekitar kita. Sehingga kita menjadi pahlawan Kristus yang akan memuliakan nama Kristus di dalam hidup kita. Adik-adik mau jadi pahlawan Tuhan? Siapa sini yang mau jadi pahlawan Kristus? Kakak. Ya, oke, kita sama-sama mau ya. Kakak juga mau menjadi pahlawan Kristus. Pahlawan bukan harus melakukan hal-hal yang besar, hal-hal kecil, mengasihi di dalam keluarga pun juga sudah menjadi pahlawan Kristus. Amin. Amin. Nah, untuk ayat hafalan hari ini adik-adik, ayo kita buka dari kitab Amsal. Amsal 14 ayat 26. Kakak ulangi sekali lagi ya. Amsal 14 ayat 26. Sama-sama kita baca dengan kuat. 1, 2, ya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Satu kali lagi ya adik-adik. Amsal 14 ayat 26. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Maaf ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita ulangi sekali lagi ya. Tadi kakak ada yang salah.
Dalam Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oke adik-adik, ceritanya seru ya hari ini? Iya dong, semuanya sudah mendengarkan dengan baik. Kak bersyukur sekali hari ini semuanya tetap semangat melihat tayangan video ibadah sekolah minggu. Semuanya kita harap minggu depan kita sudah bisa melakukan ibadahnya bersama di gereja kita ya. Kita doakan semoga pandemi ini terus membaik, kita bisa pulih, semua yang sakit bisa disembuhkan. Oke adik-adik, sekarang kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Hari ini juga Tuhan kami boleh beribadah, bahkan boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Meskipun melalui online, tapi kami percaya Tuhan yang hadir di dalam setiap hidup kami, dalam setiap rumah kami, dalam hati kami. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Ajari kami menjadi pahlawan-pahlawan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Pahlawan yang begitu mengasihi orang-orang di sekitarnya, yang mau peduli terhadap orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kami mau jadi pahlawan-pahlawan Kristus yang akan selalu memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, nah adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua berkreasi. Sudah siap berkreasi untuk hari ini? Nah, untuk kreasi hari ini, adik-adik memerlukan perlengkapan beberapa kertas dengan ukuran yang sama ya. Terus kalian juga perlu gunting dan juga lem. Oke, semuanya coba dipersiapkan dengan baik. Kertas, gunting, dan lemnya. Kita hari ini akan membuat sebuah mahkota yang akan kita pakai. Kita mau mencontohkan Ratu Esther. Nah, bagi yang cowok-cowok jangan takut, jangan bilang oh itu kan ratu untuk cewek. Enggak, kalian juga bisa menjadi seorang raja sebagai seorang pahlawannya Tuhan. Oke adik-adik, nah untuk yang pertama kita akan memerlukan beberapa kertas yang berukuran segi 4 ya adik-adik. Nah kemudian kita akan lipat dua dulu untuk memberikan garis ya di tengah seperti ini, kemudian dibuka. Nah kemudian kita lipat segitiga seperti ini ya adik-adik. Ikuti garis yang sudah terbentuk tadi, kanan dan kiri. Oke. Nah setelah itu kita lipat bagian bawahnya ke atas sampai ke bawah segitiga tadi, dan sekali lagi sampai ke bagian atas ke tengahnya. Nah seperti ini ya adik-adik. Ini bentuk depannya dan ini belakangnya. Nah kita buat beberapa buah ya, itu nanti bertujuan untuk panjang atau lebar dari mahkotanya nanti ya adik-adik. Kita buat sekali lagi untuk kertas yang berikutnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kakak di sini sudah mengerjakan beberapa. Kita akan menggabungkannya. Cara menggabungkannya itu ambil dua buah ya, kemudian kita berikan
lem di sisi yang satu, dan kemudian kita letakkan lipatan yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kita sudah pastikan dia sudah lengket, kita coba lagi yang lain. Oke. Sampai semuanya merekat. Setelah sudah semuanya terrekat, kita lalu tutup ya adik-adik. Ini terbuka nih, jadi dia berbentuk seperti menjadi lingkaran ya. Oke, sudah. Nah, kemudian adik-adik boleh mengambil kertas yang lain. Kita akan membuat hiasannya di setiap lingkaran, di setiap lipatannya itu. Oke, ini kita bisa gunting dari kertas warna yang lain, kemudian kita tempelkan di ujungnya ya adik-adik. Jadi ada hiasannya. Nah, adik-adik boleh hias dalam bentuk apapun ya. Oke, tada, sudah semuanya. Nah, sederhana, simple, tapi sangat bagus kan adik-adik? Ayo kita coba pakai. Oke, kita coba pakai ya adik-adik. Yeay, cantik ya. Nah, adik-adik boleh coba di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai, boleh difotokan ya adik-adik dan contohkan, beritahukan kepada kakak-kakaknya melalui grup sekolah minggu. Kakak tunggu. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat bersama. Ayo adik-adik, kita semua lipat tangan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat sama-sama. Kita doakan semuanya ya, mulai dari sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, kakak sekolah minggunya. Kita juga berdoa untuk gereja, bahkan kita berdoa juga untuk kota, negara, dan para pemimpin yang ada di negara kita. Mau ya kita berdoa bersama? Mari kita satukan hati, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang terus Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan yang baik. Terima kasih juga buat hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah, kami memuji, kami menyembah, bahkan kami bersama belajar dari firman Tuhan. Ajari kami terus ya Tuhan, agar kami dapat melakukan yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hidup kami. Kami menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Biarlah mereka terus tetap dalam perlindungan Tuhan, mereka boleh bertumbuh sehat, bahkan dalam pelajaran pendidikan mereka juga boleh tetap semangat untuk belajar, meraih cita-cita mereka. Kami percaya masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Berkati juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, biarlah Tuhan berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu agar mereka boleh dalam keadaan sehat selalu, bahkan setiap pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan boleh berhasil dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap pelayanan kakak sekolah minggu, biar setiap kakak sekolah minggu tetap semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gereja kami yang kami boleh bersama-sama beribadah. Kami percaya Tuhan yang akan terus mengajari kami melalui wadah kami, Gereja GBI GPA Pambil. Biarlah kami Bapa, kerinduan kami untuk berkumpul bersama beribadah di gereja mulai minggu depan bisa juga
berjalan dengan baik. Tuhan yang menyertai, yang memberkati. Berkati juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, agar Tuhan terus menambah-nambahkan berkat, hikmat, kesehatan buat Bapak Gembala kami, agar terus Tuhan bersama-sama kami melayani Tuhan dalam hidup kami melalui gereja ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan terus yang melimpahkan berkat, kesehatan, bahkan kami terus bersama bertumbuh di dalam gereja kami ini, belajar bersama mengenal kebaikan kebesaran Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa untuk kota kami, kota Batam, dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya yang berkati terus setiap anak-anak-Mu yang ada di kota ini, di negara kami ini. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk setiap orang yang sedih, Tuhan sukakan. Untuk setiap orang yang susah, Tuhan bukakan jalan. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Berkati juga para pemimpin kami, pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, setiap orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Tuhan yang memberkati sehingga mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemulihan negara kami. Tuhan kiranya pulihkan negara kami dari pandemi ini. Tuhan tolong kami. Tuhan kiranya menjadi tempat perlindungan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berharap, memohon. Kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Bapa. Kami juga rindu kiranya Tuhan yang memberkati kami. Mari adik-adik, semua kita yang rindu diberkati Tuhan, kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang selalu menyertai kita, Tuhan Allah yang selalu melindungi kita, Dia yang selalu menuntun langkah kita, yang mengajari kita menjadi anak-anak Tuhan, jadi pahlawan-pahlawan Tuhan dalam setiap aktivitas langkah kita. Tuhan yang tuntun, dan kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita yang hari ini menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom adik-adik, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Oh iya, jangan lupa kirim foto dan videonya ke grup Sunday School Parents. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.